Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa. Selamat datang dalam proses perkuliahan kita di mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Saya Wahib Asyahri akan memandu, mengarahkan dan membimbing dalam proses perkuliahan kita ini. Nah, mari kita mulai. Bismillah. Pada pertemuan kedua di mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik yang terdiri dari 3 SKS, kita akan mempelajari tentang konsep administrasi publik. Kita mulai dari pengertian administrasi negara atau publik ya. Menurut Dimok dan Dimok tahun 92 halaman 19, administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari salah satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Ya, administrasi negara merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi negara menghendaki dua macam syarat jika hendak dipahami. Pertama, perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum. Kedua, harus diakui bahwa banyak masalah administrasi negara timbul dalam kerangka politik. Nah, selanjutnya Dimok dan Dimok menambahkan bahwa administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintahan dan cara mereka memperolehnya. Oleh karena itu, ilmu administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana melakukannya. Sejalan dengan pendapat di atas, Miftah Toha mengemukakan bahwa ilmu administrasi negara diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik. Dengan demikian, pengetahuan administrasi yang diterapkan dalam kegiatan politik atau negara atau pemerintahan itulah administrasi negara. Robbins mengemukakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses dari aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan secara efisien dan melalui orang lain. Nah, itu menurut Robbins. Selanjutnya, Dwight Waldo mendefinisikan administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. Konsep paling baik untuk menjelaskan administrasi negara adalah konsep administrasi negara sebagai suatu proses. Dimok dalam Pamuji mengemukakan sebagai proses administrasi negara meliputi semua langkah yang diambil di antara saat badan pelaksanaan menerima kewenangan dan saat batu terakhir diletakkan. Maksudnya bagaimana? Sebagai suatu proses, administrasi negara meliputi seluruh kegiatan mulai saat menentukan tujuan yang akan dicapai sampai pada penyelenggaraan mencapai tujuan tersebut. Nah, seperti itu. Untuk pendekatan secara teoritis, Ramto menjelaskan bahwa administrasi negara membahas masalah-masalah yang menyangkut asas-asas. Yang pertama, dasar administrasi negara atau Principle of Public Administration. Yang kedua, organisasi dari kepegawaian negeri, civil servant, yang menjadi prasarana administrasi negara. Dan yang ketiga, hukum administrasi negara yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem administrasi negara yang tunduk pada hukum. Secara historis, pendekatan klasik tentang administrasi negara mengalami pergeseran tema pokok dalam perkembangannya, yaitu yang pertama, administrasi negara menyangkut teori birokrasi yang kemudian berkembang menjadi teori administrasi negara. Perkembangan teori birokrasi terbatas pada konsep organisasi yang di dalamnya terdapat upaya untuk mengaitkan antara teori organisasi dan teori politik. Selanjutnya yang kedua, teori administrasi negara dalam tema keduanya menyangkut persoalan efisiensi dan economic of scale. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat, administrator harus memperhatikan biaya yang harus dikeluarkannya.
Dengan kata lain, pemberian pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan biaya serendah mungkin. Semua usaha reformasi ditujukan untuk menekan biaya serendah mungkin, selain tujuan lain berupa tingkat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, perlakuan adil dan merata, serta perlunya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan oleh pemerintah. Yang ketiga, tema ketiga, teori administrasi negara mengutamakan struktur organisasi secara formal dalam melakukan reformasi administrasi negara. Hal ini menggambarkan kelemahan administrasi negara dapat disempurnakan melalui reorganisasi atau hal ini menggambarkan kelemahan administrasi negara dapat disempurnakan melalui reorganisasi atas dasar logical rules atau dasar-dasar atau asas-asas dasar. Antara lain, yang pertama, menata kembali departemen dalam kelompok yang sama sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, mengelompokkan kegiatan-kegiatan serupa dalam satu unit. Yang ketiga, menyinkronkan tanggung jawab dengan wewenang. Yang keempat, membekukan satu komando. Artinya, hanya ada satu pimpinan untuk setiap kelompok karyawan. Dan yang kelima, membatasi jumlah bawahan agar rentang pengawasan menjadi lebih efektif. Nah, disinilah bagaimana teori ketiga mengutamakan struktur organisasi secara formal dalam melakukan reformasi administrasi negara. Dan hal inilah dapat kita lihat bahwa kelemahan-kelemahan dalam administrasi negara dapat disempurnakan melalui reorganisasi tadi atas dasar logical rules atau asas-asas dasar. Yang keempat, tema keempat menekankan pada personal atau kekaryawaan yang awalnya didasarkan pada meritokrasi atau karyawan terbaik untuk jabatan yang tersedia melalui ujian dengan kompetisi ketat. Kemudian dikembangkan pada sikap pribadinya, pertimbangan insentif, kualitas kepribadian, dan sikap kerjasama dengan rekan sekerja. Nah, ini mengutamakan tentang aspek personal atau kekaryawanan ya. Yang kelima, tema kelima dari teori administrasi negara menyangkut masalah anggaran keuangan sebagai alat untuk merencanakan, mengambil keputusan dalam bentuk menentukan prioritas, dan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi. Sebagai suatu ilmu kita masuk kepada pokok-pokok administrasi negara. Sebagai suatu ilmu, administrasi selalu berdasarkan pendekatan dan penelitian ilmiah. Hal ini dikemukakan Silalahi bahwa administrasi sebagai suatu ilmu juga memiliki sifat-sifat dan landasan pendekatan ilmiah. Yaitu yang pertama, landasan ontologisme, yaitu ada objek yang diamati dari subjek yang mengamati. Objek yang diamati oleh ilmu administrasi adalah kegiatan dan dinamika kerjasama sekelompok orang yang terorganisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagai fenomena sosial. Yang kedua, landasan epistemologi, yaitu metode pendekatan yang digunakan dan bagaimana menerapkan metode ilmiah yang berkenaan dengan cara untuk mengamati sesuatu. Yang ketiga, landasan aksiologi, yaitu tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Dalam hal ini, administrasi yang mengamati dan menjelaskan proses kegiatan dan dinamika kerjasama untuk mencapai tujuan kelompok orang. Hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam ilmu administrasi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri administrasi negara menurut Toha. Yang pertama, ada pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua masyarakat dan jika diserahkan atau ditangani oleh organisasi lainnya tidak akan berjalan. Yang kedua, pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi-monopoli. Yang ketiga, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrasi negara dan administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan. Hal ini memberikan warna legalitas dari administrasi negara tersebut. Yang keempat, administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. Pelayanan oleh administrasi negara ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum. Yang kelima, usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara sangat bergantung pada penilaian rakyat yang dilayani. Selanjutnya yang kedua, fungsi administrasi negara. Dalam fungsi kegiatannya, Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam 5 aspek pokok yang penting, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, melaksanakan pengordinasian, dan melaksanakan pengawasan.
Menurut Lepowski dalam Silalahi, administrasi kadang-kadang menunjuk pada kata-kata khusus baik sebagai manajemen atau organisasi, sehingga sering terjemahkan menjadi manajemen administratif atau organisasi administratif. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi atau manajemen atau fungsi-fungsi administrasi yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum administrasi negara. Simon tahun 98 mengemukakan prinsip-prinsip umum administrasi sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi administrasi ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok. Yang kedua, efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengatur anggota-anggota kelompok dalam suatu hierarki wewenang yang pasti. Yang ketiga, efisiensi administrasi ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil. Yang keempat, efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, dan tempat. Peran organisasi dalam administrasi negara. Katz dan Rosenzweig memberikan definisi tentang organisasi, yaitu sebagai suatu subsistem dari lingkungannya yang lebih luas. Yang kedua, suatu pengaturan yang berorientasi sasaran orang dengan tujuan. Yang ketiga, suatu subsistem struktur orang yang bekerja sama dengan aktivitas terpadu. Yang keempat, suatu subsistem teknik orang yang memakai pengetahuan teknik, peralatan, dan fasilitas. Yang kelima, suatu subsistem psikososial orang dalam hubungan sosial. Dan yang terakhir, suatu subsistem manajerial perencanaan semua usaha. Pandangan tersebut sesungguhnya tidak berbeda, yaitu organisasi sebagai kumpulan orang dan tidak sebagai wadah. Yang berarti, organisasi merupakan penggambaran jaringan hubungan kerja dan pekerjaan yang sifatnya formal atas dasar kedudukan atau jabatan yang diperlukan untuk setiap anggota organisasi. Selanjutnya, organisasi merupakan susunan hierarki yang menggambarkan garis wewenang dan tanggung jawab. Dan terakhir, organisasi merupakan alat berstruktur permanen yang fleksibel sehingga apa yang terjadi dan akan menjadi organisasi relatif sifatnya dan dapat diperkirakan. Setiap organisasi dalam skala sekecil apapun dibentuk dalam rangka mencapai tujuan. Demikian pula, organisasi negara pada dasarnya dibentuk untuk mewujudkan cita-cita bersama di antara masyarakat pada negara tersebut. Artinya, negara berkewajiban memberikan pelayanan kepada warganya dalam rangka melaksanakan sebagian tujuan organisasi. Dalam proses administrasi negara dibutuhkan seni dan ilmu tentang manajemen yang digunakan untuk mengatur proses pencapaian tujuan negara. Mengenai keterkaitan atau hubungan unsur-unsur dalam proses administrasi negara. Salah satu unsurnya yaitu ekologi pemerintahan yang mempelajari hubungan antara lingkungan dengan unsur-unsurnya dan hubungan antar unsur sejenis dalam kehidupan dengan alam sekitarnya. Dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi diperlukan suatu wadah untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan. Nah, kita lanjut yang kelima ya. Peran pemerintah dalam sistem administrasi negara. Peran pemerintah dalam reformasi birokrasi sebagaimana diungkapkan oleh Osborne antara lain A. Lebih mengarahkan daripada melaksanakan atau katalisator. B. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat atau fasilitator. Dan yang C. Menyuntikkan persaingan yang sehat atau motivator. Dan D. Menghasilkan daripada membelanjakan atau entrepreneur. Dan E. Public governance sebagai alokator, distributor, stabilisator public goods. Peranan tersebut dapat diwujudkan antara lain dengan menerapkan beberapa prinsip penataan ulang birokrasi, yaitu yang pertama menciptakan pemerintahan katalistik, yaitu bentuk pemerintahan yang lebih banyak mengarahkan daripada melayani. Dominasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dikurangi dan selanjutnya secara bertahap diserahkan kepada sektor non-publik. Kedua, pemerintahan adalah milik masyarakat. Setiap orang akan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Mereka mengontrol lingkungannya sendiri daripada bertindak di bawah kendali atau wewenang orang lain.
Yang ketiga, pembentukan pemerintah kompetitif, yaitu pemerintahan yang mampu menyuntikkan persaingan. Hal ini memungkinkan pemberi pelayanan tergerak melakukan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Keempat, jalannya pemerintahan lebih banyak digerakkan misi daripada aturan. Rumusan kebijakan, tujuan dan sasaran yang jelas, memberikan kesempatan pada setiap elemen pemberi pelayanan untuk merumuskan sendiri langkah dan aturan teknis pelaksanaannya. Dan yang kelima, pemerintahan yang berorientasi pada hasil, bukan input atau masukan. Jadikan kinerja bukan semata-mata input atau proses sebagai tolak ukur penilaian dan pendanaan setiap program. Selanjutnya, pemerintahan yang berorientasi pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan atau rakyat, bukan birokrat. Menempatkan rakyat pada kursi pengemudi, ke mana rakyat menunjuk dan mengarahkan. Ke sana pelayanan ditujukan. Selanjutnya, pemerintahan wirausaha, yaitu menghasilkan daripada membelanjakan, itu birokrasi dijalankan dalam perspektif investasi. Selanjutnya, pemerintah antisipatif, itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan yang terakhir, membangun pemerintahan desentralisasi, dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja. Nah, kita masuk kepada yang keenam, proses administrasi negara sebagai proses politik. Proses administrasi negara sebagai proses politik seperti dikemukakan oleh Dimok merupakan bagian dari proses politik suatu bangsa. Ya. Hal ini bisa dipahami karena berdasarkan perkembangan paradigma administrasi berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks politik, administrasi publik sangat berperan dalam perumusan kebijakan negara, seperti dikemukakan Nigro dan Nigro. Ya, administrasi publik mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam perumusan kebijakan negara, sehingga merupakan bagian dari proses politik. Dengan demikian, administrasi publik dipandang sebagai bagian yang sama pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara. Henry menyatakan bahwa pada bagian yang penting di abad ke-20, birokrasi pemerintah telah menjadi ajang perumusan kebijakan negara dan penentu utama ke mana negara itu akan dituju. Adapun tentang terminologi tentang kebijakan publik, para pakar administrasi menggunakan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan terminologi public policy dengan istilah kebijakan publik dan kebijaksanaan publik. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang mencolok sebab istilah kebijakan mengarah pada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan. Sedangkan kebijaksanaan lebih menitik beratkan kepada fleksibilitas suatu kebijakan atau sering disebut dengan kearifan. Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis dan perumusan kebijakan atau policy analysis and formulation, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan, public implementation, serta pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan tersebut atau policy evaluation. Mufis menyatakan bahwa elemen pokok administrasi negara adalah setiap orang pemerintah tanpa memandang tingkatannya harus melayani urusan masyarakat. Sejak bertahun-tahun, studi tentang public service telah banyak dilakukan. Kemudian istilah birokrasi dan birokrat menjadi satu konsep dasar dalam pembahasannya. Birokrasi sebagai satu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan serta untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Marx dalam Albrow merumuskan birokrasi sebagai tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintah. Nah, baik, demikianlah materi perkuliahan kita pada malam hari ini ya, mengenai tentang konsep administrasi publik. Nah, pada seluruh mahasiswa juga bisa nih mencari referensi tambahan materi lain tentang perkuliahan kita pada hari ini. Ya, bisa dicari baik itu di YouTube ya oleh para pakar-pakar kita, oleh para dosen-dosen kita di kampus-kampus lain, bisa juga dari buku-buku, e-book ataupun artikel jurnal. Nah, baik, demikian dari saya. Salam khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.